Guncangan halus dari ban mobil yang menggilas jalanan berbatu membangunkan lamunanku. Di luar kaca jendela yang mulai berdebu, pemandangan gedung-gedung tinggi Jakarta sudah lama lenyap, berganti dengan deretan pohon jati yang meranggas dan hamparan sawah yang baru saja panen. Matahari condong ke barat, melemparkan cahaya oranye yang menyilaukan, membuat bayangan pepohonan memanjang seperti jari-jari raksasa yang hendak mencengkeram mobil kami. Aku menghela napas panjang, berusaha sebisa mungkin agar suaranya tak terdengar oleh Bayu yang sedang menyetir di sebelahku. Namun, upaya itu sia-sia. Bayu, suamiku, memiliki radar yang terlalu peka terhadap perubahan suasana hatiku, sekecil apapun itu. "Lelah, Yang?" tanyanya lembut tanpa menoleh. Matanya tetap waspada menatap jalanan aspal yang kini menyempit dan penuh lubang. "Sedikit," jawabku singkat. Aku membenarkan posisi duduk, mencoba mencari kenyamanan di jok mobil yang terasa semakin keras setelah 4 jam perjalanan. "Masih jauh, Mas. Sinyal internetku sudah hilang sejak kita melewati pasar kecamatan tadi." Bayu terkekeh pelan, sebuah tawa ringan yang terdengar begitu kontras dengan kegelisahan yang berkecamuk di dadaku. "Sabar, Fitri. Ini namanya detoksifikasi digital. Lagi pula, kita hampir sampai. Lihat pohon beringin besar di depan sana? Nah, belok kiri sedikit kita sudah masuk desa, Ibu." Aku mengikuti arah telunjuknya. Sebuah pohon beringin tua dengan akar gantung yang menjuntai lebat berdiri kokoh di persimpangan jalan setapak. Suasana di sini begitu hening, jauh dari hiruk-pikuk klakson dan sirin ambulan yang biasa menjadi lagu pengantar tidurku di kota. Namun, alih-alih merasa damai, keheningan ini justru mencekik. Ada rasa asing yang merayap di punggungku, sebuah perasaan bahwa aku sedang memasuki wilayah di mana aku tidak sepenuhnya diterima, atau mungkin di mana aku tidak sepenuhnya ingin berada. Ini adalah kali pertama kami menginap di rumah Ibu Kartika sejak kami menikah 2 tahun lalu. Biasanya ibu yang datang ke kota, atau kami hanya singgah sebentar saat lebaran tanpa pernah bermalam. Keputusan Bayu untuk mengambil cuti dan pulang kampung selama seminggu ini terasa mendadak, dan jujur saja memberatkan. Aku membayangkan toilet jongkok, air tanah yang dingin, dan nyamuk-nyamuk kebun yang ganas. Tapi, lebih dari itu, aku membayangkan kecanggungan yang akan tercipta di antara aku dan mertuaku. Mobil kami akhirnya berbelok memasuki halaman yang cukup luas namun tandus. Tanah merah yang kering mengepulkan debu tipis saat ban mobil berhenti berputar. Di hadapan kami, berdiri sebuah rumah bergaya limasan tua. Dindingnya terbuat dari papan kayu yang cat kapurnya sudah mengelupas di sana-sini, menampakkan serat kayu yang dimakan cuaca. Genteng-genteng tanah liatnya tampak berlumut gelap, memberikan kesan suram meski hari masih terang. "Assalamualaikum, Bu, Bayu pulang," seru suamiku dengan nada antusias yang meluap-luap. Ia segera mematikan mesin, membuat kesunyian desa seketika menyergap telingaku. Aku membuka pintu mobil dengan ragu. Udara panas langsung menampar wajahku, membawa aroma tanah kering dan asap pembakaran sampah daun kering yang khas. Kaki kananku menapak ke tanah, dan untuk sesaat, aku merasa seperti alien yang mendarat di planet asing. Sepatu kets putihku tampak terlalu bersih, terlalu mencolok di atas tanah merah ini. Pintu depan yang terbuat dari kayu jati tebal berderit terbuka perlahan, mengeluarkan suara engsel yang butuh pelumas. Dari balik kegelapan ruang tamu, muncul sesosok wanita tua. Itu Ibu Kartika. Tubuhnya kecil, tampak lebih ringkih dibandingkan terakhir kali aku melihatnya setahun lalu. Beliau mengenakan daster batik lusuh yang warnanya sudah memudar menjadi coklat kusam, dengan selendang kecil tersampir di bahunya. Rambutnya yang memutih digelung asal-asalan, menyisakan beberapa helai yang jatuh menutupi dahi. "Waalaikumsalam." Suaranya terdengar serak, namun getaran bahagia jelas terdengar di sana. "Ya Allah, Gusti, anak lanangku sudah sampai." Bayu setengah berlari menghampiri ibunya, lalu memeluk wanita itu erat-erat, seolah ingin menumpahkan kerinduan yang telah lama tertahan. Aku berdiri kaku di samping mobil, memegang tas tangan dengan kedua tangan di depan perut,
menunggu giliran dengan senyum yang kupaksakan agar terlihat tulus. Pemandangan ibu dan anak yang berpelukan itu seharusnya mengharukan, tapi entah kenapa, aku merasa seperti penonton yang tidak memiliki tiket masuk. Ada tembok tak kasat mata yang memisahkan dunia mereka dengan duniaku. Setelah pelukan itu terurai, mata Ibu Kartika beralih padaku. Tatapannya teduh, namun ada sorot lelah yang tak bisa disembunyikan di balik kerutan matanya. "Fitri, menantu ibu yang cantik," sapanya pelan. Beliau melangkah mendekatiku, tangannya terulur. Aku segera menyambut tangannya, membungkuk sedikit untuk mencium punggung tangannya sebagai tanda hormat. Kulit tangannya terasa kasar, kering, dan kapalan. Ada aroma balsem dan bawang merah yang menguar samar dari tubuhnya. "Apa kabar, Bu?" tanyaku pelan. "Baik, Nduk, baik. Alhamdulillah kalian sampai dengan selamat," jawabnya sambil menepuk-nepuk punggung tanganku. Sentuhannya ringan, namun terasa canggung. Beliau seperti ragu-ragu, seolah takut mengotori tanganku yang halus dengan tangannya yang kasar. Ayo masuk. Jangan berdiri di panas-panasan. Ibu sudah sapu rumahnya, tapi ya begini ini keadaannya. Kotor, berdebu." "Ah, ibu ini bicara apa? Rumah ibu selalu nyaman buat Bayu," sela suamiku sambil mulai menurunkan koper-koper kami dari bagasi. Kami melangkah masuk ke dalam rumah. Perbedaan suhu sangat terasa. Di dalam, udara terasa lembab dan dingin, dengan pencahayaan yang minim. Lantainya bukan keramik putih mengkilap seperti di apartemen kami, melainkan ubin tegel abu-abu kusam yang dingin di telapak kaki. Perabotan di ruang tamu didominasi oleh kursi-kursi rotan tua yang anyamannya sudah mulai lepas di beberapa bagian, dan sebuah meja bundar dengan toples-toples kaca kosong di atasnya. Dinding ruang tamu dihiasi oleh foto-foto wisuda Bayu dan almarhum bapak yang sudah menguning dimakan usia. Tidak ada televisi layar datar, tidak ada sofa empuk. Hanya kesederhanaan yang bagi mataku yang terbiasa hidup modern tampak menyedihkan. "Kamar kalian di sebelah sana, yang dekat ruang tengah," kata Ibu Kartika, sambil menunjuk sebuah pintu kayu yang tertutup rapat. "Sudah ibu ganti spraynya tadi pagi. Maaf ya Fitri, kalau kasurnya agak keras. Itu kasur kapuk lama." "Tidak apa-apa, Bu. Terima kasih sudah repot-repot," jawabku sopan, berusaha menutupi kekhawatiran tentang punggungku yang mungkin akan pegal besok pagi. Bayu membawa koper kami masuk ke kamar, dan aku mengikutinya di belakang. Saat pintu kamar dibuka, aroma kamper yang menyengat langsung menusuk hidungku, bercampur dengan bau kayu tua. Kamar itu sempit. Hanya ada sebuah lemari kayu jati besar yang memakan hampir separuh ruangan, sebuah meja rias dengan cermin yang sudah berbintik hitam, dan tempat tidur besi dengan kelambu yang terikat di tiangnya. Aku duduk di tepi tempat tidur. Benar saja, kasurnya keras dan berbunyi kriet saat menerima bobot tubuhku. Spray bermotif bunga-bunga besar itu terasa tipis dan sedikit kasar, jelas sudah dicuci ratusan kali hingga serat kainnya menipis. Bayu meletakkan koper di sudut ruangan dan menatapku dengan wajah berseri-seri, sama sekali tidak menyadari ketidaknyamananku. "Bagaimana? Terasa nostalgia sekali kan? Dulu aku belajar di meja itu sampai ketiduran," katanya sambil menunjuk meja rias tua yang beralih fungsi. Aku tersenyum tipis, mengangguk pelan. "Iya mas, sangat otentik." Bayu duduk di sebelahku, merangkul bahuku. "Terima kasih ya, sudah mau ikut pulang. Ibu pasti senang sekali. Kamu tahu kan, sejak bapak meninggal, ibu sendirian di sini. Dia pasti kesepian." Kata-kata Bayu menyentil rasa bersalah di hatiku. Aku tahu aku seharusnya merasa kasihan, seharusnya aku menjadi menantu yang berbakti. Tapi perasaan asing ini begitu kuat. Melihat kondisi rumah ini, melihat penampilan Ibu Kartika yang begitu sederhana, bahkan mungkin terlalu hemat untuk ukuran seseorang yang anaknya sukses bekerja di Jakarta, membuatku bertanya-tanya. Bayu rutin mengirim uang bulanan yang jumlahnya tidak sedikit. Kemana perginya uang itu? Kenapa rumah ini tidak diperbaiki? Kenapa baju ibu tampak begitu lusuh? "Mas," panggilku pelan, keraguan mewarnai suaraku. "Ya sayang." "Ibu, apa ibu sehat?"
Maksudku, beliau terlihat jauh lebih kurus dibanding di foto-foto yang dikirim lewat WhatsApp. Bayu terdiam sejenak, lalu menghela napas. Namanya juga orang tua, Fit. Mungkin karena banyak gerak di kebun. Ibu kan orangnya nggak bisa diam. Kalau soal makan, ibu selalu bilang makannya banyak kok. Aku mengangguk. Meski hatiku tidak sepenuhnya yakin. Ada sesuatu yang janggal. Suasana rumah ini bukan sekadar sederhana, tapi terasa seperti ada penghematan yang dipaksakan. Lampu di ruang tengah saja tadi tidak dinyalakan meski ruangan itu remang-remang. "Istirahatlah dulu," kata Bayu sambil mengecup keningku, membuyarkan lamunanku. "Aku mau bantu ibu di belakang sebentar. Kamu mau mandi dulu? Air di bak mandi sudah penuh sepertinya." "Nanti saja," tolakku halus. Membayangkan kamar mandi yang letaknya terpisah di bagian belakang rumah membuatku enggan. "Aku mau membereskan baju dulu." Bayu keluar dari kamar, meninggalkanku sendirian dalam keheningan yang diisi oleh suara detak jam dinding tua di ruang tengah. Aku membuka koper, mengeluarkan baju-baju kami dan menggantungnya di lemari. Saat membuka pintu lemari, aroma apek kembali menyeruak. Di bagian dasar lemari, aku melihat tumpukan koran bekas yang dijadikan alas. Semuanya terasa begitu tua, begitu tertinggal zaman. Aku berjalan menuju jendela kamar, menyibakkan sedikit tirai kusam yang menutupinya. Di luar, langit mulai berubah warna menjadi ungu pekat. Suara jangkrik mulai terdengar bersahutan. Dari posisi ini, aku bisa melihat sedikit ke arah dapur yang terpisah dari bangunan utama. Di sana, di antara celah dinding, anyaman bambu dapur, aku melihat siluet Ibu Kartika. Beliau tidak sedang memasak dengan riang seperti yang kubayangkan. Beliau berdiri diam di depan tungku api, menatap nyala api yang menari-nari dengan tatapan kosong. Tangannya memegang sepotong tempe mentah, lalu meletakkannya kembali ke wadah, seolah menimbang-nimbang apakah itu layak dimasak atau tidak. Gerakannya lambat, penuh keraguan-raguan yang tidak kumengerti. Sebuah prasangka buruk menyelinap masuk ke dalam benakku. Apakah ibu mertuaku ini pelit? Apakah beliau tipe orang tua yang menimbun uang kiriman anaknya dan membiarkan dirinya hidup sengsara hanya untuk kepuasan batin memiliki tabungan? Atau jangan-jangan beliau tidak menyukai kedatanganku sehingga enggan mengeluarkan bahan makanan yang layak? Aku menutup tirai itu kembali dengan perasaan gundah. Ini baru 1 jam pertama aku di sini, dan rasanya dada ini sudah sesak oleh pertanyaan dan asumsi negatif. Aku kembali duduk di tepi ranjang besi yang berderit, menatap koperku yang masih terbuka, merasa bahwa 3 hari ke depan akan menjadi waktu yang sangat panjang. Aku merindukan apartemenku. Aku merindukan kenyamananku. Dan di sini, di rumah yang katanya adalah akar dari suamiku, aku merasa seperti tanaman yang dicabut paksa dari tanahnya, layu dan kehausan. Cahaya matahari sore mulai merayap turun, menyisakan semburat jingga yang pucat di balik jendela kayu kamar tamu yang sedikit berdebu. Suasana di desa ini begitu hening, sebuah keheningan yang bukannya menenangkan, malah terasa menekan gendang telingaku. Berbeda jauh dengan hiruk-pikuk kota yang biasa menjadi latar suara kehidupanku sehari-hari. Di sini, suara jangkrik mulai terdengar bersahutan, seolah menjadi penanda bahwa malam akan segera menyelimuti rumah tua yang terasa lembab ini. Aku duduk di tepi ranjang besi yang mengeluarkan bunyi decit tak nyaring setiap kali aku bergerak sedikit saja. Bayu, suamiku, sedang mandi di kamar mandi luar, meninggalkan aku sendirian bergulat dengan rasa asing yang merayapi dada. Aroma rumah ini khas, campuran antara bau kayu lapo, kapur barus, dan sisa asap pembakaran kayu dari dapur. Bukan bau yang busuk, tapi bau masa lalu yang entah mengapa membuatku merasa tidak diterima sepenuhnya. Perutku berbunyi pelan, mengingatkanku bahwa kami belum makan berat sejak singgah di rest area tadi siang. Dengan langkah ragu, aku memutuskan untuk keluar kamar, menyusuri lorong sempit menuju ruang tengah. Lantai semen yang dingin terasa menusuk telapak kakiku yang telanjang. Dari arah dapur, aroma rempah yang kuat menggelitik hidung. Wangi kunyit, serai, dan daun jeruk yang ditumis. Itu wangi masakan yang lezat, harus kuakui.
namun ada perasaan sungkan yang menahanku di ambang pintu penyekat antara ruang tengah dan dapur. Di sana, aku melihat punggung Ibu Kartika. Tubuhnya yang kecil dan agak membungkuk tampak sibuk di depan kompor minyak tanah yang apinya menyala biru kemerahan. Ia bergerak cekatan, meski usianya tak lagi muda. Sesekali ia mengelap keringat di dahi dengan ujung lengan kebaya lusuhnya. "Bu," panggilku pelan, takut mengejutkannya. Ibu Kartika tersentak sedikit, lalu menoleh. Wajahnya yang penuh kerutan halus itu menyunggingkan senyum. Namun entah mengapa, senyum itu tidak mencapai matanya. Ada tirai tebal yang seolah menutupi sorot matanya yang redup. Fitri, sudah bangun, Nak?" Suaranya serak dan pelan. "Sebentar lagi matang. Ibu masakan opor ayam kesukaan Bayu." Aku melangkah mendekat, mencoba berbasa-basi layaknya menantu yang baik. "Wah, baunya enak sekali, Bu. Perlu Fitri bantu?" Ibu Kartika dengan cepat mengibaskan tangannya, gestur penolakan yang terasa sedikit terlalu keras. Tidak usah. Nanti bajumu kotor kena jelaga. Kamu duduk saja di depan, temani suamimu. Ini dapur kotor, sempit." Aku tertegun sejenak. Kalimat itu terdengar sopan, tapi nada bicaranya menyiratkan batasan yang tegas. Seolah-olah dapur ini adalah wilayah terlarang bagiku. Atau mungkin, dia takut aku melihat sesuatu yang tidak seharusnya kulihat. Aku mundur selangkah, merasa tertolak. "Baik, Bu. Kalau begitu Fitri siapkan piring di meja saja ya," ujarku, mencoba tetap tersenyum meski hatiku mulai mendung. Tak lama kemudian, Bayu muncul dengan rambut basah dan wajah segar, mengenakan kaos oblong santai. Ia langsung menghampiri meja makan kayu jati tua yang terletak di sudut ruang tengah. Meja itu kini telah penuh. Ada sebakul nasi putih yang masih mengepulkan uap panas, semangkuk besar opor ayam dengan kuah kuning kental yang melimpah, tempe goreng yang dipotong tebal-tebal, dan sambal terasi yang warnanya merah menggoda. "Wah, masakan ibu memang juara!" seru Bayu antusias. Matanya berbinar menatap hidangan itu. Ia menarik kursi kayu dengan kasar, tak sabar. "Ayo duduk, Fit. Jarang-jarang kita makan mewah begini di desa." Aku duduk di seberangnya, memperhatikan hidangan itu. Potongan ayamnya besar-besar, paha dan dada utuh yang terlihat sangat menggiurkan. Untuk ukuran wanita tua yang hidup sendirian dan, setahuku, sangat berhemat, hidangan ini terasa berlebihan. Namun prasangka itu kutepis sejenak. Mungkin ini cara ibu memuliakan tamu. Ibu Kartika keluar dari dapur membawa teko berisi teh hangat. Ia meletakkannya di meja dengan tangan yang sedikit gemetar. "Ayo dimakan, mumpung hangat," kata ibu, masih berdiri di samping meja. Bayu sudah menyendok nasi segunung ke piringnya, lalu menyiramnya dengan kuah opor, dan mengambil sepotong paha ayam besar. "Ibu nggak makan?" tanya Bayu dengan mulut yang sudah setengah penuh. Aku menatap Ibu Kartika, menunggu ia menarik kursi kosong di antara kami. Namun, ibu justru menggeleng pelan. Ia merapikan letak tudung saji yang sudah tidak terpakai, matanya menghindari tatapan kami. Ibu nanti saja. Masih kenyang tadi sore makan ubi rebus," jawabnya lirih. "Kalian makanlah yang banyak, habiskan, jangan disisakan." Ada sesuatu yang ganjil dalam nada suaranya. Masih kenyang adalah alasan klasik, tapi gerak-gerik Ibu Kartika menunjukkan kegelisahan. Ia tidak menatap makanan itu dengan selera, melainkan dengan tatapan aneh, seperti orang yang merelakan sesuatu yang berharga namun berat hati. "Bu, ayolah makan bareng," ajakku, mencoba terdengar hangat. "Nggak enak kalau makan cuma berdua. Lagian ayamnya banyak banget ini, Bu. Kami nggak mungkin habiskan semua." "Iya, Bu. Sini duduk," timpal Bayu tanpa menoleh, sibuk memisahkan daging dari tulang. "Tidak, Fitri. Ibu benar-benar masih kenyang," tolaknya lagi. Kali ini lebih tegas. Ia mundur perlahan menuju dapur. "Ibu mau beres-beres panci di belakang dulu. Kalian makan saja, jangan panggil-panggil ibu." Sebelum aku sempat membantah, sosok ringkih itu sudah menghilang di balik tirai kain lusuh yang memisahkan ruang tengah dan dapur. Keheningan kembali menyergap,
hanya dipecahkan oleh denting sendok Bayu yang beradu dengan piring. Aku menatap piringku yang masih kosong. Rasa lapar yang tadi mendera mendadak hilang, berganti dengan gumpalan rasa curiga di ulu hati. Kenapa ibu harus bersembunyi di dapur saat kami makan? Aku mulai menyendok nasi sedikit, lalu mengambil sepotong kecil dada ayam. Rasanya memang lezat, gurih santannya pas, bumbunya meresap sempurna. Tapi setiap suapan terasa tersangkut di tenggorokan. Mas, bisikku pelan, mencondongkan tubuh ke arah Bayu. Bayu bergumam sambil mengunyah dengan nikmat. Kenapa, Fit? Kurang asin? Bukan soal rasa. Desisku, melirik ke arah tirai dapur yang diam tak bergerak. Kamu nggak ngerasa aneh sama ibu? Bayu menelan makanannya lalu menatapku dengan kening berkerut. Aneh gimana? Ibu baik-baik aja kan? Masakin kita opor enak begini. Bukan itu. Aku meletakkan sendokku. Kenapa ibu nggak mau makan bareng kita? Alasannya kenyang makan ubi. Tapi masa sih nggak mau nyicipin masakan sendiri barang sedikit pun? Terus tadi di dapur, ibu kayak ngusir aku. Kayak ada yang disembunyiin. Bayu menghela napas panjang, lalu tersenyum maklum. Senyum yang membuatku merasa dianggap seperti anak kecil yang sedang rewel. Fitri, sayang. Ibu itu orang desa. Orang tua zaman dulu. Mereka itu punya filosofi tamu adalah raja. Kalau anak sama mantu datang, ya mereka mendahulukan kita. Mungkin ibu malu makan bareng kamu yang orang kota, takut cara makannya dibilang kampungan atau gimana. Udah, jangan negative thinking terus. Aku terdiam mendengar penjelasan Bayu. Masuk akal, tapi instingku berkata lain. Ada ketegangan yang nyata di udara, bukan sekadar rasa sungkan atau hormat pada tamu. Tiba-tiba, terdengar suara kelontang pelan dari arah dapur, seperti bunyi piring yang beradu dengan meja kayu. Rasa penasaran mendorongku. Aku mau ambil air putih di dapur, kataku pada Bayu, lalu berdiri tanpa menunggu persetujuannya. Kan ada teh, sergah Bayu, tapi aku sudah melangkah. Aku berjalan mengendap-endap mendekati tirai pembatas. Jantungku berdegup lebih kencang dari yang seharusnya. Perlahan, aku menyibakkan sedikit kain tirai itu untuk mengintip. Cahaya di dapur lebih remang dibanding ruang tengah. Di sudut dekat pintu belakang, Ibu Kartika duduk di bangku kecil, dingklik. Punggungnya menghadap ke arahku. Di tangannya ada sebuah piring seng. Aku menyipitkan mata, berusaha melihat apa yang sedang dilakukannya. Ibu Kartika sedang makan, tapi ia tidak mengambil opor ayam dari panci besar yang tadi kulihat. Ia memakan sesuatu dari mangkuk kecil yang berbeda. Gerakannya cepat, seolah takut ketahuan, menyuapkan nasi putih polos dengan sesuatu yang tampak kering dan gelap. Mungkin sisa ikan asin atau sambal sisa kemarin? Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas, karena terhalang bayangan tubuhnya sendiri. Yang jelas, piringnya jauh dari kata mewah seperti yang ada di meja kami. Tidak ada kuah kuning kental. Tidak ada potongan daging tebal. Saat Ibu Kartika hendak menoleh ke arah tirai, mungkin merasakan kehadiranku, aku buru-buru melepaskan kain itu dan melangkah mundur dengan cepat, pura-pura batuk kecil. Fit, ngapain ngelamun di situ? Suara Bayu mengejutkanku dari belakang. Aku berjingkat kaget. Enggak jadi. Tehnya udah cukup kok. Jawabku gugup. Lalu kembali duduk di kursi dengan perasaan berkecamuk. Bayu kembali asyik dengan makanannya, nambah untuk piring kedua. Kamu kenapa sih? Pucat gitu. Makan dong, nanti ibu tersinggung loh kalau kamu makannya dikit. Lihat nih, ibu pasti seneng kalau masakannya ludas. Aku memaksakan senyum, lalu mulai mengunyah nasi yang terasa hambar di lidahku. Pikiranku melayang pada pemandangan di dapur tadi. Kenapa? Kenapa ibu makan terpisah dengan menu yang berbeda? Pikiran buruk mulai merasuki kepalaku. Jangan-jangan Ibu Kartika sebenarnya pelit? Dia menyajikan makanan enak ini hanya formalitas di depan anaknya saja, supaya terlihat baik. Tapi sebenarnya dia sangat perhitungan, sampai-sampai tidak mau membagi jatah makanan enak itu untuk dirinya sendiri agar bisa disimpan atau dihangatkan lagi besok-besok. Atau mungkin dia merasa sayang
jika uang belanjanya habis dalam sekali makan. Jadi dia memilih makan seadanya dan membiarkan kami menghabiskan sisanya agar dia tidak perlu masak lagi besok. Sikap hemat orang tua yang kelewat batas sering kudengar dari cerita teman-temanku, tapi melihatnya langsung membuat dadaku sesak. Rasanya seperti ada dinding tebal yang sengaja dibangun Ibu Kartika. Dia tidak ingin berbaur. Dia membuat batasan yang jelas. Kalian tamu, aku tuan rumah. Kalian makan enak, aku makan seadanya. Itu bukan pengorbanan di mataku saat ini, melainkan sebuah sikap tertutup yang menyebalkan. Sebuah penolakan halus untuk menjadi keluarga yang akrab. Enak kan, Fit? Tanya Bayu lagi, membuyarkan lamunanku. Iya, enak, jawabku singkat. Mataku kembali melirik ke tirai dapur yang diam. Malam itu, makan malam terasa sangat panjang. Suara Ibu Kartika yang sedang mencuci piring di belakang terdengar samar, beradu dengan suara jangkrik yang semakin nyaring. Aku menghabiskan isi piringku dengan perasaan tidak nyaman yang semakin menebal. Sebuah misteri yang bercampur dengan kejengkelan. Tersimpan rapi di balik senyum sopan seorang menantu. Di balik kelezatan opor ayam ini, ada dingin yang tak terjelaskan dari sosok Ibu Kartika. Dan aku bertekad untuk mencari tahu apa yang sebenarnya ia sembunyikan. Cahaya matahari belum sepenuhnya menyapa bumi, menyisakan semburat ungu kelabu yang menggantung malas di ufuk timur. Udara di dalam kamar tamu ini terasa jauh lebih dingin dibandingkan semalam, menusuk hingga ke tulang-tulangku, meski selimut tebal telah membalut tubuh. Di sampingku, Bayu masih terlelap, napasnya terdengar teratur dan berat, menciptakan irama monoton yang kontras dengan detak jantungku yang justru menderu tanpa alasan jelas. Mataku terbuka lebar, menatap langit-langit kayu yang terlihat samar dalam kegelapan. Ada rasa asing yang menyergap dada. Ini adalah pagi pertamaku terbangun di rumah ini, rumah masa kecil suamiku yang dinding-dindingnya dipenuhi foto-foto usang dan kenangan yang tak kutahu. Rasa canggung sisa makan malam tadi masih membekas, seperti noda minyak yang sulit hilang. Bayangan Ibu Kartika yang hanya mengaduk-aduk piringnya, tanpa benar-benar makan terus berputar di kepalaku. Mengapa beliau bersikap seperti itu? Apakah masakan itu tidak sesuai seleranya? Ataukah kehadiranku yang membuatnya kehilangan nafsu makan? Rasa haus tiba-tiba mencekat tenggorokan. Aku mencoba bergerak perlahan, menggeser tubuh agar tidak membangunkan Bayu. Lantai ubin di bawah kakiku terasa sedingin es saat aku menapakkan kaki telanjang, mengirimkan kejutan beku yang menjalar hingga ke ubun-ubun. Suasana rumah induk ini begitu hening, jenis keheningan yang memiliki bobot tersendiri. Namun, saat aku melangkah keluar kamar dan menyusuri lorong sempit menuju ruang tengah, telingaku menangkap suara yang merusak kesunyian itu. Bukan suara kokok ayam jantan yang lazim terdengar di pedesaan, melainkan suara denting pelan. Logam beradu dengan keramik. Ting, ting. Suaranya sangat lirih, seolah-olah si pembuat suara berusaha sekuat tenaga meredamnya. Langkahku terhenti tepat di ambang pintu yang memisahkan ruang tengah dengan dapur. Dari celah gorden pintu yang sedikit tersibak, aku bisa melihat dapur yang remang-remang. Hanya satu lampu kuning redup yang menyala di sana, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari di dinding yang catnya mulai mengelupas. Di sana, di sudut dekat meja kompor yang terbuat dari beton tua, Ibu Kartika berdiri membelakangiku. Punggungnya terlihat membungkuk, lebih rapuh daripada yang kulihat kemarin siang. Bahunya bergerak naik turun dalam ritme yang cepat. Beliau sedang melakukan sesuatu dengan tergesa-gesa. Aku memicingkan mata, berusaha menajamkan penglihatan di tengah cahaya yang minim. Ibu sedang memegang sebuah mangkuk kecil di tangan kirinya, sementara tangan kanannya menyendok sesuatu dengan cepat ke dalam mulutnya. Gerakannya bukan seperti orang yang sedang menikmati sarapan pagi dengan santai. Itu adalah gerakan seseorang yang sedang kelaparan, atau yang membuat bulu kuduku meremang, seseorang yang sedang mencuri waktu, penasaran mengalahkan rasa sopanku. Aku melangkah maju, lantai kayu tua di bawah kakiku berderit pelan. "Ibu," panggilku, suaraku terdengar parau khas bangun tidur, namun cukup keras untuk memecah keheningan dapur. Reaksi Ibu Kartika begitu drastis hingga membuatku terlonjak kaget.
Tubuhnya tersentak hebat, seakan-akan aku baru saja meledakkan petasan tepat di telinganya. Dengan gerakan panik yang hampir menjatuhkan toples gula di sebelahnya, beliau berbalik badan. Mangkuk kecil yang tadi dipegangnya dengan sigap disembunyikan di balik punggungnya. Sementara tangan kanannya secara refleks menyeka mulut dengan punggung tangan. Fitri. Suaranya bergetar. Matanya membelalak lebar, memancarkan campuran antara keterkejutan dan ketakutan yang aneh. Ya ampun, Nak. Ibu kaget sekali. Mengapa bangun sepagi ini? Aku terpaku di tempatku berdiri, mataku secara tak sadar mencari-cari apa yang disembunyikan ibu di balik punggungnya. Maaf, Bu. Fitri haus. Mau ambil minum. Ibu sedang apa? Kenapa gelap-gelapan begini? Ibu Kartika tertawa kecil, namun tawa itu terdengar sumbang dan dipaksakan. Beliau bergeser sedikit ke samping, berusaha menutupi meja di belakangnya dengan tubuhnya yang ringkih. Tidak, Ibu. Ibu hanya sedang mengecek persediaan beras. Biasa, orang tua suka lupa menaruh barang. Lampunya sengaja tidak dinyalakan semua biar hemat listrik. Kamu tahu kan, listrik sekarang mahal. Alasan itu terdengar masuk akal jika diucapkan dalam situasi lain, tapi tidak saat aku jelas-jelas melihatnya makan tadi. Dan mengapa harus berbohong soal mengecek beras? Tapi tadi Fitri lihat ibu sedang makan sesuatu? Tanyaku pelan, mencoba tidak terdengar menuduh, namun rasa ingin tahuku terlalu besar untuk dibendung. Wajah Ibu Kartika yang keriput tampak menegang sesaat, sebelum akhirnya kembali memasang senyum ramah yang kini terlihat sedikit kaku. Oh, itu. Ibu cuma mencicipi sisa kuah sayur semalam. Sayang kalau dibuang, tapi takutnya sudah basi kalau dihangatkan lagi buat kalian. Jadi ibu tes dulu rasanya. Aku mengernyitkan dahi. Mencicipi sisa kuah sayur di jam 4 pagi dalam keadaan gelap, dan menyembunyikan mangkuknya saat aku datang. Logika di kepalaku berbenturan. Ada sesuatu yang tidak beres. Entah kenapa, dugaan buruk mulai merayap di hatiku. Mungkinkah Ibu Kartika sebenarnya memiliki makanan simpanan yang enak, yang beliau nikmati sendiri saat kami tidur, sementara kemarin malam beliau hanya pura-pura tidak nafsu makan? Pikiran itu jahat, aku tahu. Tapi sikap tertutupnya memancing prasangka itu keluar. Sini, Bu, biar Fitri bantu kalau mau masak, kataku sambil melangkah mendekat, berniat melihat apa yang ada di meja belakang punggungnya. Jangan, sergah Ibu Kartika, nadanya sedikit meninggi, membuat langkahku terhenti seketika. Menyadari nada suaranya yang terlalu keras, ibu segera melembutkan ekspresinya, meski tangannya masih setia menyembunyikan area meja di belakangnya. Maksud ibu? Air di sini dingin sekali pagi-pagi begini, Nak. Kamu belum terbiasa. Nanti tanganmu kram, biar ibu saja. Kamu duduk saja di meja makan, atau kembali tidur. Nanti kalau sarapan sudah siap, ibu panggil. Tapi Fitri tidak enak kalau diam saja, Bu. Bantahku halus. Aku bisa mencium aroma samar di udara. Bukan aroma masakan basi seperti yang dikatakannya, tapi lebih mirip bau nasi kering yang digoreng tanpa bumbu, atau mungkin bau singkong bakar. Hidungku sulit mendefinisikannya. Sudah. Kamu ini tamu di sini, walaupun menantu. Bayu pasti marah kalau tahu ibunya menyuruh istrinya kerja di dapur, pagi buta begini. Ibu Kartika tersenyum lagi. Kali ini sambil menggiringku perlahan menjauh dari area kompor, dengan gerakan tubuhnya, seolah-olah aku adalah anak kecil yang masuk ke area berbahaya. Ambil minumnya, lalu istirahat lagi ya. Dengan enggan, aku mengambil gelas dari rak piring. Ekor mataku terus berusaha mencuri pandang ke arah meja di sudut sana. Di sana, tertutup sebagian oleh kain lap yang tampak buru-buru dilempar, aku melihat ujung sebuah piring seng tua. Ada sedikit remah-remah coklat di sekitarnya. Bukan kuah sayur. Aku meneguk air putih itu dengan cepat, merasakan dinginnya mengalir ke lambung, namun tidak mampu memadamkan panasnya rasa curiga di dada. Ya sudah kalau begitu, Bu. Fitri ke kamar dulu. Pamitku akhirnya, menyadari bahwa mendesaknya hanya akan memperkeruh suasana pagi ini. Iya, Nak. Tutup pintunya yang rapat, angin pagi jahat. Sahut Ibu Kartika dengan nada lega yang tak bisa disembunyikan.
Saat aku berjalan kembali menuju kamar, aku mendengar suara helaan napas panjang dari arah dapur, diikuti suara klontang pelan, seperti piring yang diletakkan kembali ke dalam tumpukan cucian kotor dengan tergesa. Sesampainya di kamar, aku tidak bisa tidur lagi. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi wajah damai Bayu. Pikiranku berkecamuk. Mengapa ibu mertuaku harus bersikap seolah-olah makan adalah sebuah dosa yang harus disembunyikan? Apakah beliau pelit? Ataukah beliau menyembunyikan makanan-makanan enak itu karena tidak ingin membaginya denganku? Pikiran negatif itu terus berkembang biak. Kemarin malam, beliau menyajikan ayam goreng lengkuas yang lezat untukku dan Bayu, tapi piringnya sendiri nyaris kosong. Dan pagi ini, beliau tertangkap basah makan sembunyi-sembunyi, lalu berbohong tentang mencicipi kuah basi. Pola ini membingungkan. Sikapnya yang terlalu protektif terhadap dapur, alasannya yang dibuat-buat, semuanya menciptakan tembok tak kasat mata di antara kami. Aku merebahkan tubuh kembali, menatap langit-langit yang kini mulai terang oleh bias cahaya pagi. Ada rahasia di rumah ini, terselip di antara dinding kayu dan aroma masakan dapur. Dan rahasia itu berpusat pada Ibu Kartika. Rasa penasaranku kini berubah menjadi tekad. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, bukan untuk menghakimi, tapi karena ketidaktahuan ini membuatku merasa seperti orang asing yang tidak diinginkan. Suara denting sendok tadi masih terngiang di telingaku, sebuah jejak kaki misterius di pagi hari yang menuntunku pada pertanyaan besar tentang siapa sebenarnya wanita yang melahirkan suamiku ini. Cahaya lampu neon yang berpendar kekuningan di langit-langit kamar tamu itu berdengung lirih. Sebuah suara statis yang nyaris tak terdengar namun cukup untuk mengisi kekosongan di antara kami. Udara di dalam kamar ini terasa lembab dan berat, membawa serta aroma khas rumah tua. Campuran antara bau kayu lapuk, kapur barus yang menyengat, dan debu halus yang menempel pada tirai jendela yang jarang dibuka. Aku duduk di tepi ranjang, meremas ujung selimut bermotif bunga-bunga pudar yang teksturnya terasa kasar di telapak tanganku. Rasa dingin dari lantai ubin menjalar naik melalui telapak kakiku, tetapi bukan itu yang membuatku menggigil. Bayu berbaring di sebelahku, punggungnya menyandar pada tumpukan bantal kapuk yang keras. Ia tampak begitu tenang, matanya terpaku pada layar ponsel yang memancarkan cahaya biru ke wajahnya. Sesekali jempolnya mengusap layar dengan gerakan ritmis yang membosankan. Kontras antara ketenangannya dan badai kecurigaan yang berkecamuk di dadaku membuatku merasa semakin terasing. Bagaimana mungkin dia bisa begitu santai? Bagaimana mungkin dia tidak merasakan ada sesuatu yang salah di rumah ibunya sendiri? Aku menoleh ke arah pintu kamar yang tertutup rapat. Di luar sana, lorong gelap memisahkan kami dengan kamar Ibu Kartika. Bayangan kejadian tadi pagi, saat ibu tergesa-gesa menyembunyikan piring di balik punggungnya, masih menari-nari di pelupuk mataku. Gerakan itu bukan gerakan orang yang sekadar berhemat. Itu adalah gerakan seseorang yang tertangkap basah melakukan kejahatan atau menyembunyikan aib. "Mas," panggilku pelan. Suaraku terdengar serak, seolah tersangkut di tenggorokan yang kering. Bayu hanya bergumam, tanpa mengalihkan pandangannya dari ponsel. Suara jangkrik dari kebun belakang mulai terdengar bersahutan, menambah kesan sunyi yang mencekam di dalam kamar ini. Aku menghela napas panjang, mencoba menata kalimat agar tidak terdengar menuduh, meski hatiku sudah dipenuhi prasangka. "Bisa taruh dulu HP-nya sebentar? Aku mau ngomong serius." Gerakan jempol Bayu berhenti. Ia menurunkan ponselnya ke dada, lalu menoleh ke arahku dengan alis yang sedikit terangkat. Ada gurat kelelahan di wajahnya, sisa dari perjalanan jauh dan aktivitas seharian tadi. "Kenapa, Fit? Ada masalah?" Aku memutar tubuhku menghadapnya, melipat kedua kaki di atas kasur. Jantungku berdegup lebih kencang. "Ini soal ibu," ucapku hati-hati. Ekspresi Bayu langsung berubah. Yang tadinya santai kini menjadi sedikit defensif. Ia meletakkan ponselnya di meja nakas tua, di samping tempat tidur dengan bunyi tak yang cukup keras. "Soal ibu lagi? Bukannya kita sudah bahas ini di mobil kemarin?"
Bukan, ini beda mas. Sanggahku cepat, mencoba menahan nada suaraku agar tidak meninggi. Ini soal apa yang aku lihat selama 2 hari kita di sini. Kamu nggak ngerasa ada yang aneh sama sikap ibu? Bayu mengusap wajahnya kasar, lalu mengubah posisinya menjadi duduk bersila menghadapku. Aneh gimana sih sayang? Ibu itu sudah tua. Orang tua memang kadang punya kebiasaan yang, ya, unik. Namanya juga hidup sendiri bertahun-tahun. Bukan sekadar unik, Mas, tegasku. Aku mencondongkan tubuh sedikit ke depan, menatap matanya lekat-lekat, mencari validasi yang tak kunjung kutemukan. Tadi pagi, waktu aku mau bantu di dapur, ibu kelihatan panik banget. Dia kayak menyembunyikan sesuatu di balik punggungnya waktu aku lewat. Dan makan siang, tadi. Kamu lihat kan porsi ibu? Dia cuma ambil sedikit nasi dan kuah sayur. Padahal lauknya masih banyak. Dia bilang dia kenyang, tapi matanya... Mas, matanya nggak bisa bohong. Itu bukan tatapan orang kenyang, orang. Bayu mendengus pelan, seolah apa yang kukatakan adalah lelucon yang tidak lucu. Ia meraih tangan kananku, menggenggamnya, tapi genggaman itu terasa lebih seperti upaya pembungkaman daripada penenangan. Fitri, dengerin aku. Ibu itu orangnya nerimo. Beliau memang makannya sedikit. Dari dulu begitu. Kamu mungkin nggak terbiasa, karena di rumah orang tuamu makannya selalu melimpah ruah. Jangan samakan standar rumah kamu dengan rumah ibu. Kata-katanya menusuk egoku. Ada nada meremehkan di sana yang membuat darahku berdesir panas. Ini bukan soal standar hidup, Mas. Aku nggak masalah makan sederhana. Tapi ini soal kerahasiaan. Kenapa ibu harus sembunyi-sembunyi? Kenapa setiap kali aku tanya soal belanjaan, ibu selalu mengalihkan pembicaraan? Tadi aku tanya, Bu, beras masih ada? Ibu jawabnya ketus banget. Bilang kalau aku nggak usah mikirin dapur. Bayu melepaskan tanganku dan kembali menyandar ke kepala ranjang, kali ini sambil melipat kedua tangannya di dada. Matanya menatap langit-langit, menghindari tatapanku. Kamu tahu kan ibu itu orangnya mandiri? Mungkin ibu tersinggung. Dia nggak mau dianggap nggak becus mengurus rumah tangga di depan menantunya. Itu wajar, Fit. Ego orang tua. Kamu jangan terlalu sensitif lah. Sensitif? Aku tertawa kecil, tawa yang kering dan hambar. Jadi aku yang salah karena peduli? Mas, aku cuma takut kalau ibu sebenarnya pelit. Atau mungkin dia menyimpan uang belanja yang kamu kirim buat hal lain yang kita nggak tahu. Rumah ini butuh perbaikan, Mas. Atap bocor, cat mengelupas. Tapi ibu seakan nggak mau keluar uang sepeser pun. Padahal tiap bulan kamu transfer kan? Mata Bayu membelalak. Ia menatapku tajam. Jaga omongan kamu, Fitri. Kamu nuduh ibu menyelewengkan uang? Aku nggak nuduh. Suaraku naik 1 oktav. Membuatku segera menutup mulut dengan tangan, takut terdengar sampai ke kamar sebelah. Aku berbisik dengan nada mendesak. Aku cuma mencoba logis, Mas. Uang itu kemana? Makanannya irit banget, perabotan nggak ada yang baru, rumah nggak dirawat. Kalau bukan disimpan atau dialihkan ke tempat lain, terus kemana? Sikap ibu yang tertutup itu bikin aku makin yakin ada yang nggak beres. Bayu menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Wajahnya memerah menahan amarah. Kamu itu, baru 2 hari di sini sudah berani menghakimi ibu. Kamu nggak kenal ibu seperti aku kenal dia. Ibu itu orang paling hemat sedunia, karena dia memikirkan masa depan. Mungkin dia nabung buat cucu, atau buat dana darurat. Kenapa sih pikiranmu negatif terus? Karena instingku bilang ada yang salah, Mas. Aku menepuk kasur dengan frustrasi. Debu tipis mengepul dari sana. Kamu terlalu membela ibu sampai menutup mata sama kenyataan di depan muka kamu. Coba perhatiin gerak-gerik ibu kalau kita lagi makan. Dia nggak pernah benar-benar ikut makan bareng kita. Dia selalu sibuk di dapur. Atau bilang mau makan nanti belakangan. Kapan terakhir kali kamu lihat ibu makan 1 piring penuh di depan matamu selama kita di sini? Pertanyaanku menggantung di udara. Bayu terdiam. Matanya berkedip cepat, seolah sedang memutar kembali memori 2 hari terakhir. Hening menyelimuti kami lagi, kali ini lebih menyesakan daripada sebelumnya. Suara detak jam dinding tua di ruang tengah terdengar samar-samar. Tik-tok, tik-tok.
menghitung detik-detik ketegangan di antara kami. Namun, alih-alih mengakui kejanggalan itu, Bayu justru membangun tembok pertahanan yang lebih tinggi. "Itu karena ibu mau melayani kita, Fitri," jawabnya dingin. Ibu senang melihat anak dan menantunya makan lahap. Dia mengalah. Itu bentuk kasih sayang, bukan keanehan. Ia kemudian merebahkan tubuhnya kembali, memunggungiku, menarik selimut sampai sebatas bahu. Punggungnya yang lebar kini menjadi barikade yang menolak diskusi lebih lanjut. "Sudahlah, Fit. Aku capek. Besok aku mau bantu benerin pagar depan. Jangan cari-cari masalah yang nggak ada. Tidur." Aku ternganga menatap punggung suamiku. Rasa kecewa menggumpal di dadaku, terasa sesak dan menyakitkan. Bukan hanya karena kecurigaanku tidak terjawab, tapi karena perasaanku divalidasi sebagai mencari masalah. Aku merasa sendirian di kamar ini, di rumah ini. Bayu, yang seharusnya menjadi jembatan antara aku dan ibunya, justru memilih menutup mata dan telinga. Aku bergeser mundur, menyandarkan punggungku ke dinding yang dingin. Cat kapur di dinding itu menempel sedikit di baju tidurku, tapi aku tak peduli. Mataku menatap nanar ke arah jendela yang tertutup gorden lusuh. Di luar sana gelap gulita, sama seperti ketidaktahuan yang kini menyelimutiku. Pikiranku kembali berputar pada Ibu Kartika. Bayu bilang itu kasih sayang, tapi kasih sayang macam apa yang membuat seseorang terlihat begitu ketakutan dan penuh rahasia? Kasih sayang macam apa yang membuat seseorang menyembunyikan piring seperti menyembunyikan barang curian? Tidak, Bayu salah. Ada sesuatu yang disembunyikan Ibu Kartika di balik senyum tipis dan kalimat-kalimat singkatnya. Dan sikap Bayu yang acuh tak acuh ini justru semakin memantik api penasaranku. Jika suamiku tidak mau mencari tahu, maka aku yang harus membuktikannya. Aku menatap Bayu yang napasnya mulai teratur, menandakan ia mulai terlelap atau pura-pura tidur untuk menghindariku. Aku mematikan lampu utama, membiarkan kamar hanya diterangi cahaya remang dari lampu jalan yang menembus celah ventilasi. Dalam kegelapan itu, bisikan kekhawatiran di kepalaku berubah menjadi tekad. Aku tidak akan tidur nyenyak malam ini. Setiap suara, setiap derit lantai kayu di luar sana, akan kudengarkan dengan saksama. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini, meskipun itu berarti aku harus melawan rasa takutku sendiri dan menentang perintah suamiku untuk diam. Rasa frustrasi karena tidak didengar telah berubah menjadi bahan bakar. Aku akan membuktikan bahwa instingku tidak salah. Malam semakin larut, udara semakin dingin menusuk tulang. Namun mataku tetap nyalang menatap kegelapan, menunggu tanda, menunggu sebuah kesalahan kecil yang akan menyingkap tirai sandiwara Ibu Kartika. Jam dinding tua di ruang tengah berdetak dengan irama yang terasa begitu lambat dan menyiksa, seolah sengaja mengejek kegelisahan yang menyelimuti hatiku malam ini. Tik, tak, tik, tak. Suaranya menggema di seluruh penjuru rumah kayu yang sunyi ini, memecah keheningan malam yang pekat. Aku masih terjaga. Mataku menatap langit-langit kamar yang samar-samar, terlihat berkat bias cahaya bulan yang menerobos masuk melalui celah ventilasi. Di sampingku, Bayu tertidur pulas. Dengkuran halusnya terdengar berirama, kontras sekali dengan gemuruh yang berkecamuk di dadaku. Bagaimana dia bisa tidur senyenyak itu? Pertanyaan itu berulang kali muncul di kepalaku, bercampur dengan rasa iri dan sedikit kekesalan. Bayu begitu mudah menepis kekhawatiranku tadi sore, menganggap semua kejanggalan ibunya sebagai hal lumrah, seolah-olah akulah orang asing yang tidak tahu tata krama dan penuh curiga. Mungkin benar aku orang asing di rumah ini, tapi instingku sebagai seorang wanita dan seorang istri jarang sekali meleset. Ada sesuatu yang tidak beres di rumah ini, dan pusat dari ketidakberesan itu adalah Ibu Kartika. Aku memiringkan tubuh, mencoba mencari posisi nyaman di atas kasur kapuk yang terasa agak keras di punggung. Namun, rasa gerah dan haus yang tiba-tiba menyerang membuat tenggorokanku terasa seperti padang pasir. Mungkin ini efek dari emosi yang kutahan seharian, atau mungkin karena udara desa malam ini yang entah mengapa terasa begitu lembab dan mencekik. Aku melirik jam di ponsel yang tergeletak di nakas, pukul 02.15 dini hari. Dengan helaan napas berat,
aku memutuskan untuk bangun. Pelan-pelan kusibakkan selimut tipis bermotif batik yang menutupi separuh tubuhku, berusaha selembut mungkin agar dipan kayu tua ini tidak berderit dan membangunkan Bayu. Kakiku menyentuh lantai ubin yang dingin, mengirimkan sensasi kejut yang merambat hingga ke tulang belakang. Aku berjingkat, langkah demi langkah, menuju pintu kamar. Saat aku membuka pintu kamar, suara engsel yang berkarat memekik lirih. Aku membeku sesaat, menahan napas, menoleh ke arah Bayu. Dia hanya menggeliat sedikit, lalu kembali tenggelam dalam mimpinya. Aman. Aku menyelinap keluar, menutup pintu kembali dengan sangat hati-hati, hingga hanya menyisakan celah kecil. Suasana di luar kamar jauh lebih mencekam. Lorong menuju dapur terasa lebih panjang dari biasanya, diselimuti bayang-bayang perabot tua yang tampak seperti siluet makhluk asing dalam kegelapan. Aroma rumah ini begitu khas di malam hari, campuran bau kayu lapuk, sisa pembakaran kayu bakar, dan aroma samar minyak gosok yang sering dipakai ibu. Hawa dingin menyergap tengkuku, membuat bulu romaku meremang, namun rasa haus memaksaku untuk terus melangkah menuju dapur di bagian belakang rumah. Namun, baru saja kakiku hendak melangkah melewati ruang makan, sebuah suara menghentikan gerakanku. Klotak. Suara itu pelan, tapi sangat jelas di tengah keheningan malam. Itu suara benturan keramik atau piring. Jantungku yang tadinya sudah berdegup karena kegelapan, kini memacu lebih cepat. Siapa yang ada di dapur jam segini? Aku merapatkan punggungku ke dinding, menyatu dengan bayangan lemari hias besar di sudut ruangan. Mataku memicing, menatap lurus ke arah lorong dapur yang gelap gulita. Tidak sepenuhnya gelap. Ada secercah cahaya redup yang bergoyang-goyang, seperti nyala lilin atau lampu minyak kecil, memantul di dinding dapur yang catnya sudah mulai mengelupas. Rasa hausku seketika lenyap, digantikan oleh rasa penasaran yang membakar. Insting detektifku menyala. Apakah itu pencuri? Tidak mungkin pencuri membuat suara seceroboh itu dan menyalakan lampu. Itu pasti penghuni rumah ini. Dan karena Bayu ada di kamar, hanya ada satu kemungkinan. Ibu Kartika, dengan langkah yang jauh lebih pelan dari sebelumnya. Aku mengendap-endap mendekati ambang pintu dapur. Lantai di bagian ini terbuat dari plesteran semen kasar, sehingga aku harus memastikan telapak kakiku mendarat dengan sempurna, agar tidak menimbulkan suara gesekan. Napasku tahan di dada, mataku terpaku pada celah pintu dapur yang sedikit terbuka. Suara-suara itu terdengar lagi. Kres, kres. Suara kunyahan, atau suara seseorang sedang mengorek sesuatu. Lalu disusul suara sendok yang beradu pelan dengan piring. Aku memberanikan diri untuk mengintip dari balik kusen pintu. Pemandangan yang tersaji di depanku membuat dahiku berkerut dalam kebingungan dan kecurigaan yang semakin menebal. Di sana, di sudut dapur dekat tungku kayu yang sudah padam, Ibu Kartika duduk di atas bangku kecil. Dingklik. Punggungnya membungkuk, menghadap ke arah meja kerja dapur yang berantakan. Hanya ada sebuah lampu tempel kecil yang menyala di dekatnya, menciptakan bayangan besar yang menakutkan di dinding, seolah mencerminkan rahasia besar yang sedang disembunyikannya. Ibu sedang makan, tapi cara beliau makan sungguh aneh. Beliau makan dengan tergesa-gesa, namun gerakannya sangat hati-hati seolah takut ketahuan. Tangannya menyendok sesuatu dari sebuah panci kecil yang kulihat kemarin sore. Panci yang katanya sudah kosong. Kenapa ibu makan di kegelapan seperti ini? Kenapa harus jam 2 pagi saat aku dan Bayu sedang tidur? Berbagai prasangka buruk langsung membanjiri kepalaku. Sore tadi, saat makan malam, ibu bilang lauknya habis dan hanya menyajikan telur dadar tipis untuk kami bertiga, sementara beliau sendiri mengaku sudah makan duluan dan masih kenyang. Apakah itu bohong? Apakah sebenarnya ibu menyembunyikan makanan enak untuk dirinya sendiri dan membiarkan kami makan seadanya? Pikiran itu begitu jahat, tapi pemandangan di depanku seolah mengonfirmasinya. Gerakan bahu ibu terlihat kaku. Beliau sesekali berhenti mengunyah, menoleh ke arah pintu dapur, ke arah tempatku bersembunyi, dengan tatapan waspada. Aku buru-buru menarik kepalaku, jantungku berdentum keras menghantam rusuk. Ya Tuhan, batinku, pelit sekali ibu ini.
Sampai hati makan diam-diam di malam buta, supaya tidak perlu berbagi dengan anak dan menantunya sendiri. Aku kembali memberanikan diri mengintip sedikit lagi. Kali ini aku melihat ibu mengangkat panci itu, memiringkannya, dan mengerok sisa-sisa di dasarnya dengan sendok. Bunyi krok, krok, terdengar menyayat di telingaku. Itu bukan suara orang yang sedang menikmati hidangan mewah. Itu suara orang yang rakus? Atau kelaparan? Tidak mungkin kelaparan. Bayu rutin mengirim uang bulanan yang jumlahnya tidak sedikit. Uang itu seharusnya lebih dari cukup untuk belanja makanan yang layak di desa ini. Jadi, ini pasti sifat kikirnya yang sedang kambuh. Rasa kecewa yang mendalam merambat naik ke dadaku. Pantas saja tubuh ibu terlihat kurus kering, mungkin beliau terlalu sayang mengeluarkan uang untuk makan. Tapi di sisi lain, beliau tidak mau berbagi apa yang beliau miliki. Perilaku ini sangat tidak masuk akal bagiku yang dibesarkan dalam keluarga yang selalu terbuka soal makanan. Tiba-tiba, ibu terbatuk pelan. Beliau menahan batuknya dengan tangan, berusaha meredam suaranya sekuat tenaga agar tidak terdengar sampai ke kamar depan. Tubuhnya terguncang pelan. Setelah batuknya reda, beliau mengambil gelas seng di dekatnya dan meneguk air dengan cepat. Lalu, aku mendengar gumaman lirih. Sangat lirih, hampir seperti bisikan angin. Tapi di keheningan malam ini, aku bisa menangkapnya. Alhamdulillah, cukup untuk ganjal perut. Desahnya pelan. Kalimat itu membuatku terpaku. Nada suaranya tidak terdengar seperti orang yang puas karena habis menyantap makanan enak yang disembunyikan. Nada itu terdengar lelah. Ada kepasrahan yang ganjil dalam suaranya. Namun, kabut prasangka di kepalaku terlalu tebal untuk mencerna nuansa itu dengan jernih. Otakku sudah terlanjur menyimpulkan bahwa Ibu Kartika adalah mertua yang penuh rahasia dan perhitungan. Cukup untuk ganjal perut? Ulangku dalam hati dengan sinis. Kenapa harus ganjal perut jam segini kalau tadi malam ikut makan bersama kami? Pasti tadi beliau tidak makan, karena tidak mau lauknya cepat habis dimakan kami. Rasa hausku sudah hilang entah kemana, berganti dengan rasa mual akibat kombinasi amarah dan kekecewaan. Aku tidak bisa melihat ini lebih lama lagi. Aku takut jika aku terus di sini, aku akan kehilangan kendali dan melabraknya saat ini juga. Dan jika itu terjadi, Bayu pasti akan membela ibunya lagi. Dan aku akan kembali menjadi menantu kota yang tidak tahu diri. Perlahan aku memundurkan langkahku. 1 langkah, 2 langkah. Kakiku tak sengaja menyenggol ujung karpet anyaman di ruang makan, menimbulkan suara gesekan pelan srit. Dari dapur, aku melihat gerakan Ibu Kartika terhenti mendadak. Kepala beliau menoleh cepat ke arah kegelapan ruang makan. Siapa itu? Suaranya bergetar, terdengar panik. Aku menahan napas, membekukan seluruh otot tubuhku di balik bayang-bayang lemari. Hening. Hanya ada suara jangkrik dari luar dan detak jantungku yang memburu. Aku memejamkan mata, berdoa semoga ibu tidak bangkit dan memeriksa. Beberapa detik berlalu yang terasa seperti selamanya. Kemudian terdengar suara kursi digeser pelan dan hembusan napas lega dari dapur. Mungkin tikus, gumamnya pada diri sendiri. Tak mau mengambil risiko kedua kalinya, aku segera berbalik dan berjalan cepat. Setengah berlari, kembali ke kamar. Saat aku menutup pintu kamar dan memutar kuncinya, kakiku terasa lemas. Aku bersandar pada daun pintu, mengatur napas yang tersengal-sengal. Aku memandang Bayu yang masih tertidur dengan damai. Wajahnya terlihat begitu polos tanpa beban. Dia tidak tahu apa yang ibunya lakukan di dapur sana. Dia tidak tahu drama yang sedang dimainkan di rumah masa kecilnya ini. Kamu salah, Bayu. Bisikku lirih ke arah sosok suamiku yang terlelap. Ibumu tidak sedang baik-baik saja. Ada yang dia sembunyikan, dan itu bukan sekadar salah paham. Aku naik kembali ke atas tempat tidur, menarik selimut hingga menutupi dagu. Mataku nyalang menatap kegelapan. Bayangan siluet Ibu Kartika yang membungkuk di depan nyala lampu tempel itu terus menari-nari di pelupuk mataku.
Rasa penasaran ini kini telah berubah menjadi sebuah misi. Aku tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut. Aku tidak bisa hidup dalam kepura-puraan di rumah ini lebih lama lagi. Besok pagi. Ya, besok pagi saat ibu pergi ke kebun seperti kebiasaannya, aku tidak akan diam saja. Aku akan masuk ke dapur itu. Aku akan membuka panci-panci itu, membuka lemari-lemari yang selalu tertutup rapat itu. Aku akan mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di balik pintu dapur itu. Aku harus mendapatkan bukti konkret agar Bayu percaya padaku. Malam semakin larut, tapi tidur tak kunjung datang kembali. Pikiranku terus berkelana, menyusun rencana untuk menyingkap misteri di balik pintu rumah ini, tanpa menyadari bahwa kebenaran yang kucari mungkin akan menjadi belati yang paling tajam bagi hatiku sendiri. Cahaya matahari pagi hari ketiga menyelinap masuk melalui celah-celah ventilasi kayu yang sudah lapuk, menciptakan garis-garis debu yang menari-nari di udara. Namun, kehangatan pagi itu sama sekali tidak bisa mencairkan gumpalan es yang membeku di dalam dadaku. Telingaku terpasang tajam, menunggu satu bunyi spesifik yang akan menjadi sinyal dimulainya pelanggaran privasi yang akan kulakukan. Kriet. Blam. Suara engsel pintu belakang yang berkarat itu terdengar menyayat kesunyian, diikuti oleh bunyi berdebum pelan saat daun pintu menutup. Itu Ibu Kartika. Seperti rutinitasnya 2 hari belakangan, beliau selalu pergi ke kebun di belakang rumah tepat setelah matahari terbit, membawa keranjang rotan tua yang anyamannya mulai terurai. Aku bergegas bangkit dari ranjang, merapikan dasterku dengan tangan yang sedikit gemetar, lalu mengintip dari balik tirai jendela kamar yang tipis. Sosok wanita tua itu terlihat berjalan menjauh. Punggungnya sedikit membungkuk dimakan usia, langkahnya pelan namun pasti menyusuri jalan setapak yang ditumbuhi rumput liar. Ia mengenakan kebaya lusuh berwarna coklat tanah yang sudah sering kulihat, seolah menyatu dengan warna alam di sekelilingnya. Setelah memastikan sosoknya menghilang di balik rimbunnya pohon pisang, aku menghela napas panjang. Jantungku berdegup kencang, memukul-mukul rongga dada dengan ritme yang tidak beraturan. "Maafkan Fitri, Bu," gumamku lirih, seolah meminta izin pada dinding-dinding rumah yang bisu. Fitri cuma ingin tahu, Fitri tidak bisa diam saja. Rasa penasaran ini sudah berubah menjadi obsesi yang menyiksa. Kejadian semalam, bayangan ibu yang mengendap-endap di dapur, suara denting piring yang ditahan, dan aroma aneh yang bukan aroma masakan lezat, terus menghantui pikiranku. Ada sesuatu yang salah di rumah ini. Ada sesuatu yang Ibu Kartika sembunyikan di balik senyum tipis dan sikap hematnya yang terkadang terasa tidak masuk akal. Apakah beliau menyembunyikan makanan enak untuk dirinya sendiri? Atau ada harta yang disimpannya rapat-rapat sementara ia membiarkan kami, anak dan menantunya, merasa sungkan dengan kesederhanaan yang dipaksakan? Pikiran buruk itu seperti racun yang menyebar cepat. Aku melangkah keluar kamar. Lantai ubin yang dingin menyapa telapak kakiku, mengirimkan sensasi merinding ke sekujur tubuh. Rumah ini hening, terlalu hening. Hanya ada suara detak jam dinding kuno di ruang tengah yang terdengar seperti hitungan mundur bagi keberanianku. Langkahku terhenti sejenak di ambang pintu kamar Ibu Kartika yang sedikit terbuka. Seharusnya aku tidak masuk ke sana. Itu tidak sopan, itu melanggar batas. Tapi kakiku seolah bergerak sendiri, didorong oleh dorongan impulsif untuk mencari jawaban. Aku mendorong pintunya pelan. Kamar itu berbau apek, campuran antara bau kayu tua, minyak gosok, dan aroma kamper yang menyengat. Perabotannya sangat minim. Hanya ada sebuah dipan kayu dengan kasur kapuk yang sudah tipis, sebuah lemari pakaian 2 pintu yang cerminnya sudah buram, dan sebuah meja kecil di samping tempat tidur. Tidak ada tanda-tanda kemewahan yang disembunyikan. Aku membuka lemari pakaiannya dengan hati-hati, takut engselnya berbunyi. Kosong. Atau lebih tepatnya, menyedihkan. Hanya ada beberapa lembar baju harian yang warnanya sudah memudar, tersusun rapi namun tampak begitu sedikit. Di bagian bawah lemari, aku melihat tumpukan kain jarik yang pinggirannya mulai berserabut. Tidak ada kotak perhiasan, tidak ada kaleng biskuit berisi uang, tidak ada apa-apa yang mencurigakan secara materi. Apa yang sebenarnya ibu simpan? Bisiku frustrasi.
Rasa bersalah mulai merayap naik, mencekik leherku. Aku merasa seperti pencuri yang menggeledah privasi orang tua yang tak berdaya. Namun, memoriku kembali berputar pada kejadian di dapur. Dapur adalah kuncinya. Di sanalah pusat aktivitas ibu yang paling mencurigakan. Di sanalah aku melihat bayangan itu semalam. Dengan napas tertahan, aku meninggalkan kamar itu, menutup pintunya kembali persis seperti sedia kala, lalu berjingkat menuju bagian belakang rumah. Dapur Ibu Kartika adalah ruangan yang luas namun suram. Cahaya matahari sulit menembus masuk karena terhalang dinding batu tetangga yang tinggi. Aroma di sini berbeda. Ada bau asap sisa pembakaran kayu di tungku, bau bumbu-bumbu yang sudah lama, dan sedikit bau lembab yang berasal dari bak air di kamar mandi dekat situ. Mataku menyapu sekeliling. Di atas meja makan kayu yang besar, tudung saji anyaman bambu berdiri kokoh. Aku tahu apa isinya. Tadi subuh, sebelum aku bangun, ibu pasti sudah memasak. Aku mengangkat tudung saji itu. Benar saja. Di sana tersaji piring berisi telur dadar yang tebal, tumis kangkung yang masih hijau segar, dan tempe goreng yang hangat. Nasi putih pulen mengepul di dalam bakul. Semuanya tampak sempurna, porsi yang cukup untuk aku dan suamiku. Lalu, di mana porsi untuk ibu? Ibu sudah makan duluan. Begitu katanya kemarin saat kami ajak sarapan bersama. Kalimat yang sama diucapkan saat makan siang dan makan malam. Ibu masih kenyang, atau nanti saja ibu makan belakangan. Mataku beralih ke deretan lemari gantung di dinding. Aku mulai membukanya satu persatu. Rak pertama berisi piring-piring keramik tua yang retak 1000, gelas-gelas kaca yang kusam, dan beberapa mangkuk plastik. Rak kedua berisi toples-toples gula, kopi, dan garam. Isinya tidak penuh tapi cukup. Tidak ada makanan ringan, tidak ada camilan tersembunyi. Kecurigaanku beralih ke bagian bawah meja dapur, tempat di mana biasanya orang menyimpan peralatan masak yang jarang dipakai. Ada sebuah lemari kayu pendek dengan pintu yang agak miring. Disinilah semalam, aku melihat bayangan ibu berjongkok cukup lama. Tanganku terulur. Jemariku menyentuh pegangan pintu lemari yang terasa lengket oleh minyak yang mengeras bertahun-tahun. Rasa takut ketahuan membuat keringat dingin menetes di pelipisku. Jika ibu tiba-tiba pulang dari kebun sekarang dan memergokiku sedang mengaduk-aduk dapurnya, aku tidak tahu harus menaruh muka di mana. Tapi rasa ingin tahu ini lebih kuat daripada rasa malu. Perlahan, ku tarik pintu lemari itu. Kriet. Suaranya terdengar begitu keras di telingaku, membuatku tersentak dan menoleh ke arah pintu belakang, memastikan tidak ada siapa-siapa. Aman. Hanya ada suara angin yang menggesek dedaunan di luar. Aku kembali fokus pada isi lemari bawah itu. Gelap. Aku harus membungkuk dan menyipitkan mata untuk melihat jelas. Di sana, di antara panci-panci gosong dan wajan hitam, terdapat sebuah susunan benda yang tidak lazim. Bukan tumpukan peralatan masak biasa. Ada beberapa rantang plastik bekas yang disusun bertumpuk di sudut paling dalam, seolah sengaja disembunyikan agar tidak terjangkau oleh pandangan sekilas. Dan di samping tumpukan rantang itu, ada sebuah piring seng kuno yang ditutup dengan piring lain secara terbalik. Posisinya sangat terpojok, nyaris menyentuh dinding yang lembab. Kenapa piring itu ditaruh di sana? Kenapa tidak di rak piring atau di atas meja? Instingku berteriak bahwa inilah jawabannya. Inilah rahasia yang ibu tutupi rapat-rapat. Jantungku berpacu semakin liar. Apakah di dalamnya ada emas, uang, atau justru makanan mewah yang beliau nikmati sendirian di tengah malam seperti dugaanku sebelumnya? Tanganku gemetar saat menjangkau ke dalam rongga lemari yang gelap itu. Ujung jariku menyentuh permukaan piring penutup yang dingin dan sedikit berdebu. Ada aura kesedihan yang entah mengapa tiba-tiba menyeruak keluar dari sudut gelap itu. Sebuah perasaan yang tidak bisa kujelaskan dengan logika. Aku menarik piring tertutup itu keluar, membawanya ke atas meja dapur yang mendapatkan sedikit bias cahaya dari jendela. Piring itu terasa ringan. Terlalu ringan untuk berisi harta benda, namun ada bunyi klontang pelan dari sesuatu yang bergeser di dalamnya saat kuletakkan. Aku berdiri mematung sejenak,
menatap benda di hadapanku itu. Ini adalah momen pembuktian. Segala prasangka burukku tentang Ibu Kartika, tentang pelitnya beliau, tentang sikap tertutupnya, tentang keanehan perilakunya, akan terjawab begitu aku membuka penutup ini. Napasku tertahan di tenggorokan. Dengan satu gerakan ragu-ragu namun pasti, aku mengangkat piring penutup itu. Kakiku terasa berat, seolah tertanam di lantai ubin yang dingin dan retak-retak itu. Suasana dapur terasa begitu hening. Hanya terdengar detak jarum jam dinding tua yang berbunyi tik-tok secara monoton, seakan menghitung mundur sisa keberanian yang kupunya. Udara di ruangan ini lembab, berbau campuran antara asap kayu bakar, rempah-rempah lawas, dan aroma sabun cuci batangan yang khas. Aku berdiri mematung di ambang pintu penghubung ruang tengah dan dapur. Jantungku berpacu liar, memukul-mukul rongga dada dengan ritme yang menyakitkan. Ada perasaan bersalah yang menyelinap, rasa seperti seorang pencuri yang hendak menggasak harta benda tuan rumah, padahal ini adalah rumah ibu mertuaku sendiri. Namun, rasa penasaran itu jauh lebih mendominasi. Bisikan-bisikan buruk sangka yang selama 2 hari ini bersarang di kepalaku, terus mendesak, menuntut pembuktian. Pasti ada sesuatu, gumamku pelan, nyaris tak terdengar, mencoba membenarkan tindakanku yang tidak sopan ini. Tidak mungkin ibu tidak punya simpanan makanan enak. Tidak mungkin beliau hanya makan sedikit seperti itu kalau bukan karena pelit. Mataku mulai menyapu sekeliling dapur yang sederhana itu. Perabotan di sini tampak tua namun terawat. Rak piring dari kayu yang catnya sudah mengelupas di beberapa bagian, kompor minyak tanah yang sumbunya sudah memendek, dan sebuah meja makan kecil di sudut dekat jendela yang tertutup kain taplak plastik bermotif bunga yang sudah memudar warnanya. Langkah pertamaku tertuju pada lemari gantung di atas wastafel. Dengan tangan gemetar, aku meraih pegangannya yang terbuat dari besi berkarat. Bunyi engsel yang berderit nyaring membuatku terlonjak kaget, refleks menoleh ke arah pintu belakang, takut kalau Ibu Kartika tiba-tiba muncul dari kebun. Namun, di luar sana sepi. Hanya suara angin yang menggesekkan daun-daun pisang. Aku membuka lemari itu lebar-lebar. Kosong. Hanya ada tumpukan piring keramik kuno yang jarang dipakai, dan beberapa gelas kaca yang sudah buram. Tidak ada toples kue kering, tidak ada kaleng susu impor, tidak ada camilan mahal yang sembunyikan dariku dan suamiku. Rasa frustrasiku meningkat. Aku beralih ke meja makan utama. Di sana, di bawah tudung saji anyaman bambu yang kondisinya sudah agak miring, tersaji makanan untuk kami, aku, suamiku, dan anak kami. Aku mengangkat tudung saji itu. Masih ada separuh ayam goreng lengkuas sisa semalam, sayur lodeh yang santannya kental, dan sambal terasi yang menggugah selera. Makanan yang layak. Makanan yang enak. Lihat, kan? Makanannya ada. Bisik hatiku sinis. Ibu pasti menyembunyikan yang lebih enak untuk dirinya sendiri nanti, setelah kami pulang. Pandanganku kemudian jatuh pada sudut dapur yang paling gelap, di dekat pintu belakang, tersembunyi di balik bayang-bayang lemari beras. Di sana, di atas sebuah dingklik, bangku kecil, kayu, terdapat sebuah piring seng dan mangkuk kecil yang ditutupi dengan piring plastik terbalik. Posisinya begitu tersembunyi, seolah sengaja diletakkan di sana, agar tidak terlihat oleh siapapun yang lalu lalang di dapur utama. Entah kenapa, dadaku berdesir hebat saat mendekati sudut itu. Instingku mengatakan bahwa jawaban atas segala keanehan sikap Ibu Kartika ada di sana. Langkahku perlahan, takut menimbulkan suara gesekan sandal jepit. Aku berjongkok di depan dingklik itu. Tanganku terulur, menyentuh piring penutup yang terasa berdebu di bagian luarnya. Dengan napas tertahan, aku mengangkat penutup itu perlahan. Dunia seakan berhenti berputar detik itu juga. Apa yang terpampang di depan mataku bukanlah tumpukan daging rendang atau kue lapis legit yang kubayangkan dalam prasangka burukku. Bukan harta karun makanan yang disembunyikan oleh mertua yang kikir. Di piring seng yang penyok di bagian pinggirnya itu, teronggok segumpal nasi putih yang sudah dingin dan mengeras. Nasi itu tampak kusam. Mungkin sisa nasi kemarin sore yang sudah hampir basi namun dipanaskan ulang. Di samping gumpalan nasi itu, tidak ada lauk pauk mewah.
Hanya ada sejumput garam kasar yang butirannya besar-besar, dan sebuah kepala ikan asin kecil yang dagingnya sudah habis, menyisakan tulang belulang kering yang tampak menyedihkan. Di mangkuk kecil sebelahnya, terdapat kuah sayur yang bening, sangat bening, nyaris seperti air biasa yang diberi sedikit kunyit. Itu adalah sisa kuah lodeh kami, namun tanpa isi. Tidak ada potongan labu siam, tidak ada kacang panjang, apalagi tempe. Hanya kuah sisa. Mataku membelalak, menolak percaya pada apa yang kulihat. Tanganku gemetar hebat, hingga piring plastik yang kupegang terlepas dan jatuh ke lantai dengan suara klotak yang menggema di kesunyian dapur. Tapi aku tak peduli lagi pada suaranya. Apa ini? Suaraku tercekat di tenggorokan. Pikiranku berputar cepat, menyusun kepingan-kepingan memori yang selama 2 hari ini kuanggap sebagai bukti kekikiran Ibu Kartika. Ayo makan Bu, ikut kami. Ajakku kemarin siang. Ibu sudah makan tadi Nduk, kalian saja Ibu masih kenyang. Tolak Ibu Kartika sambil tersenyum, lalu buru-buru pergi ke belakang. Ternyata, makan yang dimaksud Ibu adalah memakan nasi dingin ini di sudut dapur yang gelap, sendirian. Sementara kami menyantap ayam goreng hangat di ruang tengah dengan gelak tawa. Ingatan lain menghantamku lebih keras. Saat aku melihat Ibu Kartika membungkus sisa tulang ayam bekas makan malam anakku, aku pikir beliau akan membuangnya ke tempat sampah atau memberikannya pada kucing liar. Buat apa tulang-tulang itu, Bu? Tanyaku sinis waktu itu. Oh, ini, buat kucing di belakang. Jawabnya gugup. Aku menatap piring seng itu lagi. Di sela-sela nasi dingin itu, aku melihat serpihan tulang rawan ayam. Tulang sisa makan malam kami. Ibu tidak membuangnya. Beliau merebusnya kembali atau menyesap sisa-sisa bumbu yang menempel di tulang itu sebagai lauknya. Sebuah tangan tak kasat mata, seolah meremas jantungku hingga remuk. Rasa mual yang hebat menjalar dari ulu hati. Bukan karena jijik melihat makanan itu, melainkan karena rasa jijik pada diriku sendiri. Aku, Fitri, menantu yang merasa paling benar, menantu yang merasa diabaikan, ternyata adalah tamu raja yang memakan daging dari tubuh inangnya sendiri. Ibu Kartika bukan pelit, Ibu Kartika bukan kikir. Beliau sedang bertahan hidup dalam diam. Beliau memberikan potongan terbaik, beras terbaik, dan lauk terbaik untuk anak, menantu, dan cucunya, sementara beliau sendiri rela menelan nasi keras dan garam agar kami tidak kekurangan sedikit pun. Air mataku menetes tanpa permisi. 1 tetes, 2 tetes lalu berubah menjadi aliran deras yang memburamkan pandanganku. Aku menyentuh nasi dingin itu dengan ujung jariku. Keras. Dingin. Bagaimana mungkin tenggorokan tua ibu bisa menelan ini setiap hari? Bagaimana mungkin beliau masih bisa tersenyum tulus menyambut kami, menanyakan kabar kami, dan memeluk cucunya dengan hangat, padahal perutnya sendiri mungkin melilit perih menahan lapar. Segala tuduhan kejam yang sempat terlintas di benakku, kini berbalik menyerangku seperti ribuan jarum. Dasar orang tua pelit. Pasti uang belanja dari Mas Budi ditimbun. Kenapa sih tidak mau keluar modal sedikit buat menantu? Ya Tuhan, betapa berdosanya aku. Uang kiriman Mas Budi mungkin habis untuk membelikan daging ayam dan bumbu-bumbu mahal demi menyambut kedatangan kami. Ibu Kartika tidak menimbun apapun. Beliau justru mengosongkan dirinya sendiri untuk mengisi kami. Aku terduduk lemas di lantai dapur yang dingin. Lututku tak lagi mampu menopang berat tubuhku yang kini terasa dipenuhi dosa. Isak tangisku mulai pecah, tertahan di kerongkongan, menghasilkan suara sesenggukan yang menyayat. Kututup mulutku dengan kedua tangan, berusaha meredam suara tangis agar tidak terdengar sampai ke kebun. Namun bahuku berguncang hebat. Pemandangan piring seng berisi nasi dingin dan tulang ikan itu kini tampak lebih menyakitkan daripada luka fisik manapun. Itu adalah bukti cinta seorang ibu yang tak bersuara, sekaligus bukti keangkuhan seorang menantu yang buta mata hatinya. Aku meraba dada, merasakan sesak yang teramat sangat. Di sini, di sudut dapur yang lembab dan sederhana ini, kebenarannya terungkap telanjang. Kebenaran yang bukan membebaskan,
tapi menusuk tepat ke jantung, merobek egoku hingga tak bersisa. Aku menangis, bukan hanya karena sedih, tapi karena malu. Malu pada Tuhan, malu pada suamiku, dan yang paling utama, malu pada wanita tua yang kini sedang mencangkul di kebun demi kami. Hembusan angin sore yang menyelinap masuk melalui celah ventilasi dapur terasa dingin. Namun tak sedingin rasa yang kini menjalari sekujur tubuhku. Tangan kananku masih gemetar hebat, mencengkeram pinggiran piring seng yang permukaannya sudah terkelupas di beberapa bagian. Di sana, saksi bisu itu tergeletak. Segumpal nasi yang sudah mengeras, sisa kemarin, dengan sejumput garam kasar yang ditaburkan seadanya. Bukan untuk kucing, bukan untuk dibuang, tapi itulah yang dimakan Ibu Kartika saat aku dan suamiku menikmati hidangan daging di ruang makan. Aku berdiri mematung di sudut dapur yang remang-remang itu. Bau kayu lapuk dari lemari tua bercampur dengan aroma lembab dinding bata yang catnya mulai mengapur, menciptakan atmosfer yang kini terasa begitu mencekik. Mataku terasa panas, pandanganku kabur oleh genangan air mata yang belum tumpah. Rasanya seperti ada batu besar yang menghantam ulu hatiku, menghancurkan segala prasangka buruk, segala bisik-bisik setan yang selama 3 hari ini bersarang di kepalaku tentang betapa kikirnya mertuaku ini. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Srek, srek. Suara seretan sandal jepit plastik di lantai semen yang kasar itu terdengar begitu khas. Pelan, ritmis, dan menyiratkan kelelahan. Jantungku berdegup kencang, antara rasa takut ketahuan telah lancang memeriksa dapurnya, dan rasa malu yang luar biasa besar karena telah menghakimi wanita yang sedang berjalan ke arahku itu. Loh, Fitri, kamu ngapain di situ, Nduk? Lampunya kok nggak dinyalakan? Suara itu terdengar parau namun lembut, memecah keheningan dapur yang menyesakkan. Ibu Kartika muncul dari balik tirai pintu pembatas. Sosoknya kecil, terbalut daster batik yang warnanya sudah pudar karena terlalu sering dicuci. Rambutnya yang memutih digelung asal-asalan, menyisakan beberapa helai yang jatuh menutupi keningnya yang keriput. Ia menyipitkan mata, mencoba menyesuaikan penglihatan di tengah keremangan dapur sore hari. Ketika pandangannya jatuh pada piring yang kupegang, aku melihat perubahan drastis di wajahnya. Bukan kemarahan yang muncul, melainkan kepanikan. Sebuah ketakutan murni seolah-olah ia baru saja tertangkap basah melakukan kejahatan besar. Dengan langkah tergesa yang tertatih, ia mendekat dan mencoba merebut piring itu dari tanganku. Tangan tuanya yang kasar dan penuh urat menyentuh jemariku. Dingin. Jangan dilihat itu, Fit, katanya dengan suara bergetar, mencoba menarik piring tersebut. Itu sisa buat ayam tetangga nanti. Kotor itu. Sini, biar ibu buang. Kamu jangan pegang-pegang yang kotor begini. Kebohongan itu. Kebohongan yang begitu suci namun menyayat hati. Aku tidak melepaskan piring itu. Sebaliknya, aku menaruhnya pelan-pelan di atas meja kayu di sampingku. Lalu tanpa aba-aba, aku menghambur ke arahnya. Pertahananku runtuh seketika. Ibu, hanya itu kata yang mampu keluar dari tenggorokanku sebelum isak tangis meledak. Aku memeluk tubuh ringkih itu erat-erat. Sangat erat, seolah aku takut ia akan menghilang jika aku melepaskannya. Saat tubuh kami bersentuhan, barulah aku benar-benar menyadari betapa kurusnya ia. Tulang belikatnya menonjol tajam di balik kain daster yang tipis. Aroma tubuhnya, campuran antara bau balsam otot, sabun batang murah, dan aroma asap dapur, menusuk hidungku, menjadi aroma penyesalan yang paling menyakitkan yang pernah kuhirup. Ibu Kartika tampak terkejut, tubuhnya kaku sejenak dalam pelukanku. Tangan tuanya menggantung di udara, bingung harus berbuat apa. Loh, kenapa nangis? Ada apa, Fitri? Suamimu bikin ulah? Atau masakan ibu nggak enak tadi siang? Tanyanya bertubi-tubi. Nada suaranya penuh kekhawatiran tulus. Ia tidak memikirkan dirinya sendiri sedikit pun, bahkan saat rahasia pahitnya terbongkar. Aku menggeleng kuat-kuat di bahunya. Air mataku membasahi kain batiknya. Bukan, Bu. Bukan. Ujarku tersendat-sendat, mencoba mengatur napas yang tersengal. Maafkan Fitri, Bu.
Maafkan Fitri. Maaf kenapa? Kamu nggak salah apa-apa, Nduk. Tangan ibu akhirnya turun, mengusap punggungku dengan gerakan lembut yang menenangkan. Usapan yang sama yang mungkin ia berikan pada suamiku saat kecil dulu. Aku melepaskan pelukan sedikit, menatap wajah tuanya yang penuh gurat lelah. Cahaya matahari sore yang kemerahan menimpa separuh wajahnya, mempertegas cekungan di pipinya yang tirus. Fitri, lihat nasinya, Bu. Bisikku, suaraku parau. Fitri tahu ibu nggak makan daging tadi siang. Fitri tahu ibu cuma makan sisa nasi kemarin sama garam. Kenapa, Bu? Kenapa ibu bohong sama kami? Kenapa ibu bilang ibu sudah kenyang? Wajah Ibu Kartika yang tadinya cemas kini berubah sendu. Ia menunduk, menatap lantai semen yang retak, menghindari tatapan mataku yang basah menuntut jawaban. Jemarinya memainkan ujung daster dengan gelisah. Ah, itu. Ia tersenyum getir, sebuah senyum yang dipaksakan untuk menutupi luka. Ibu memang sudah kenyang, Nduk. Orang tua kayak ibu ini makannya sedikit. Lagian, gigi ibu sudah nggak kuat ngunyah daging alot. Mubazir kalau ibu ambil, mending buat kamu sama suamimu. Kalian kan masih muda, butuh tenaga banyak buat kerja, buat perjalanan pulang nanti. Tapi nggak harus makan nasi sisa, Bu. Seru saya. Nadanya meninggi bukan karena marah, tapi karena rasa sakit yang tak tertahankan melihat pengorbanan ini. Fitri sempat mikir ibu pelit. Fitri sempat mikir ibu nyimpen uang buat diri sendiri. Ya Allah, Fitri berdosa banget sama ibu. Aku kembali memeluknya, kali ini membenamkan wajahku di ceruk lehernya. Rasa bersalah itu seperti jarum-jarum halus yang menusuk setiap inci hatiku. Selama ini aku mengeluh tentang rumah yang panas, tentang makanan yang sederhana, tentang ibu yang tidak pernah mau diajak jalan-jalan, keluar makan enak karena alasan mahal. Ternyata, setiap sen yang ia hemat, setiap suap nasi yang ia relakan, adalah cara dia mencintai kami dalam diam. Ibu Kartika tertawa kecil, suara tawanya terdengar renyah namun basah. Ia menepuk-nepuk kepalaku lagi. Sst. Sudah. Jangan ngomong gitu. Ibu nggak apa-apa. Bagi seorang ibu, melihat anak dan menantunya makan lahap, melihat kalian sehat, itu sudah lebih mengenyangkan daripada makanan restoran manapun, Fit. Ia memegang kedua bahuku dan mendorongku pelan agar bisa menatap mataku. Matanya yang keruh kini berkaca-kaca, namun ada kedamaian di sana. Dulu, waktu suamimu masih kecil, bapaknya meninggal cepat. Ibu cuma bisa janji satu hal sama Gusti Allah. Asal anak ibu nggak kelaparan, ibu rela makan batu sekalipun. Ucapnya lirih, suaranya bergetar menahan emosi, yang mungkin sudah puluhan tahun ia pendam sendiri. Sekarang kalian datang jauh-jauh dari kota, masa ibu nggak kasih yang terbaik? Biarpun ibu cuma makan nasi garam, asal kalian senang, hati ibu adem, Nduk. Mendengar itu, benteng pertahananku hancur lebur tanpa sisa. Bukan hanya rasa menyesal, tapi rasa hormat dan cinta yang begitu besar kini membanjiri dadaku. Wanita di hadapanku ini bukan sekadar mertua. Dia adalah raksasa dengan hati seluas samudra yang terperangkap dalam tubuh renta. Aku meraih kedua tangan Ibu Kartika. Tangan yang kasar, kapalan, dengan kulit yang melonggar. Aku mencium punggung tangannya lama, membiarkan air mataku membasahi kulit keriput itu. Mulai sekarang, ibu nggak boleh kayak gini lagi, ucapku tegas, meski suaraku masih serak sisa tangisan. Aku menatap matanya dalam-dalam, menyalurkan kesungguhan dari jiwaku. Ibu ikut kami ke kota ya? Atau kalau ibu nggak mau pindah, biar Fitri yang atur semuanya di sini. Fitri janji, Bu, nggak akan ada lagi nasi dingin dan garam. Nggak akan ada lagi ibu kelaparan demi kami. Ibu Kartika mencoba membantah. Nggak usah repot-repot. Nggak, Bu. Potongku cepat. Aku menggenggam tangannya lebih erat. Ini bukan repot. Ini kewajiban Fitri. Fitri anak ibu sekarang. Izinkan Fitri berbakti ya, Bu. Tolong jangan tolak Fitri. Suasana hening sejenak. Hanya suara detak jam dinding tua di ruang tengah yang terdengar, beradu dengan suara napas kami. Ibu Kartika menatapku lama, seolah mencari keraguan di mataku.
Namun yang ia temukan hanyalah ketulusan. Perlahan, pertahanan dirinya yang keras kepala itu luluh. Bahunya turun, rileks. Senyuman tulus merekah di bibirnya, senyuman yang membuat wajah tuanya tampak begitu cantik dan bercahaya di bawah sinar lampu dapur, yang baru saja dinyalakan otomatis karena hari mulai gelap. "Iya, Nduk, terima kasih," bisiknya, suaranya hampir tak terdengar. "Terima kasih sudah mau nerima orang tua yang bawel ini." Kami berdiri di sana, di tengah dapur sederhana itu, berpelukan sekali lagi di bawah cahaya lampu kuning yang temaram. Dinding-dinding dapur yang kusam tak lagi terlihat menyedihkan. Mereka kini terasa hangat, melingkupi kami dalam keintiman keluarga yang sesungguhnya. Prasangka itu telah hilang, terbakar habis oleh kenyataan pahit yang justru memaniskan hubungan kami. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kedatanganku, aku tidak merasa sebagai tamu di rumah asing. Aku merasa pulang, dan wanita di pelukanku ini bukan lagi ibu mertua yang asing dan hemat, melainkan ibuku sendiri, pintu surgaku yang hampir saja aku sia-siakan.